Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 3 Desember, kita memperingati Santo Fransiskus Xaverius, pengaku iman. Francesco de Yasu Xavier lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol, pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya adalah bangsawan kaya raya. Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris pada usia 19-20 tahun. Di Paris, ia selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang sahabat sepergaulannya adalah Ignatius Loyola. Ignatius mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup Fransiskus yang kemudian menjadi seorang misionaris besar dalam sejarah gereja. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru ialah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikap Fransiskus yang mengilhami jalan hidupnya, sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Bersama Ignatius Loyola dan 5 rekannya yang lain termasuk Petrus Faber, Fransiskus mengikrarkan kaulnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1534 di gereja Montmartre. Upacara pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540. Selain kaul kemiskinan dan kemurnian hidup, mereka juga berjanji untuk membantu Paus dalam usaha memberantas berbagai ajaran sesat dan menyebarluaskan iman Kristen. Fransiskus ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni tahun 1537. Setahun kemudian, ia berangkat ke Roma dan bersama Ignatius, ia menyelesaikan berbagai urusan yang berkaitan dengan pendirian Serikat Yesus dan misinya. Pada tanggal 16 Maret tahun 1540, Xaverius meninggalkan rekan-rekannya di Roma dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes III yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama 2 rekannya dari Portugis, Fransiskus memulai perjalanan yang sulit itu pada tanggal 7 April tahun 1541. Mereka tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei tahun 1542 dan mulai berkarya di India Selatan dan Sri Lanka. Karya di Goa diberkati dengan keberhasilan yang gemilang. Melalui pewartaannya yang menarik dan kesalehan hidupnya, ia berhasil menawan hati banyak orang dan mempermandikan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ia dengan berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah penguasa sebangsa maupun penguasa kolonial yang korup, sambil mengajari mereka ajaran-ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih. Dalam sebuah suratnya kepada Ignatius pada tanggal 5 Januari tahun 1544, ia menulis, "Lenganku sering terasa sangat letih dan sakit karena membaptis begitu banyak orang dan mengajari mereka kewajiban-kewajiban iman Kristiani dalam bahasa mereka." Pada tahun berikutnya sekitar tanggal 27 Januari, ia mengabarkan lagi ke Roma bahwa ia sudah mempermandikan kurang lebih 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Ia juga menceritakan kecintaan mereka kepadanya karena perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dia lakukan di tengah-tengah mereka. Selama 3 tahun, Fransiskus Xaverius mewartakan Injil di pantai barat India.
Semua perbuatannya yang agung itu terdengar juga hingga ke Malaka. Oleh karena itu, pada musim semi tahun 1545, ia tiba di Malaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Ia rajin berkhotbah dan mengajar orang-orang yang sudah lama tidak memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa Melayu. Awal tahun 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia bagian timur, terutama di Maluku. Ia mencatat, para pelaut menyita seluruh waktuku dari pagi hingga malam, terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani kepada mereka yang akan meninggal, dan sering pula berkhotbah. Selama masa puasa saya kerjakan itu. Pulau Ambon banyak penduduknya, di antaranya 7 desa yang beragama Kristen. Begitu tiba, saya mengunjungi desa-desa itu dan memberikan sakramen permandian kepada anak-anak yang belum menerimanya. Kira-kira 390 mil dari situ terdapat suatu negeri, Pantai Moro namanya. Konon di sana banyak orang Kristen yang sama sekali belum mendapatkan pelajaran agama. Saya akan pergi ke sana secepatnya. Saya menulis laporan ini supaya kamu tahu betapa kamu dibutuhkan di sini. Memang saya sadar bahwa kamu diperlukan juga di India, tetapi pulau-pulau ini sangat membutuhkan pertolongan yang lebih besar lagi. Fransiskus mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Lalu ia menuju Ternate pada bulan Juli tahun 1546. Setiap pagi, Fransiskus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikiran mereka dijejali dengan urusan-urusan perdagangan rempah-rempah dan wanita. Malam hari, ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka untuk mengerti dan menghafalkan doa-doa, serta menyanyikan cerita-cerita kitab suci. Tentang hasil jeripayahnya, ia menulis, "Syukur kepada Allah, di Ternate ini sudah menjadi kebiasaan. Anak lelaki di jalan-jalan dan anak perempuan di rumah, para buruh di perkebunan dan nelayan-nelayan di laut, siang malam menyanyikan lagu-lagu suci, bukan lagi nyanyian-nyanyian kotor. Mereka senang menyanyikan doa Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, 10 perintah Allah, melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih, pengakuan dosa umum, serta menyanyikan banyak lagu dan melafalkan banyak doa." Mereka, baik yang baru bertobat maupun yang masih kafir, menyanyi dan berdoa dalam bahasa mereka sendiri. Syukur kepada Allah bahwa saya dengan cepat disukai, baik oleh orang Portugis di pulau ini, maupun oleh orang pribumi yang beragama Kristen dan yang bukan. Setelah Fransiskus mengatur kedatangan pengganti-penggantinya, ia kembali ke Malaka untuk selanjutnya pergi ke Jepang. Tentang rencana kerasulannya di Jepang, ia menulis kepada Ignatius, "Iman kita harus diwartakan kepada orang-orang Jepang, sebab mereka mempunyai hasrat dan kerinduan yang besar untuk mendengarkan warta Injil dan menjadi Kristen." Pada tanggal 14 Juni tahun 1549, Fransiskus berlayar ke Jepang ditemani oleh Pastor Cosmas de Torres, Bruder Juan Fernandez, Anger, seorang Jepang yang sudah bertobat, dan 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima, Kyushu pada tanggal 15 Agustus tahun 1549.
Mula-mula mereka berusaha mempelajari bahasa Jepang dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen ke dalam bahasa daerah setempat. Dari Kagoshima, pada bulan Agustus tahun 1550, Fransiskus bersama kawan-kawannya berlayar ke Honshu, pulau terbesar dari gugusan kepulauan Jepang. Orang-orang Jepang menyambut baik mereka dan sangat antusias mendengarkan pewartaan Injil. Mereka tertarik sekali dengan ajaran-ajaran Kristen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat dan keberanian. 1,5 tahun di Jepang penuh dengan kerja keras, kecemburuan, dan perlawanan dari rahib-rahib Buddha sangat gencar, namun semuanya dapat diatasi. Pada tahun 1552, Xaverius didesak untuk kembali ke India guna menyelesaikan masalah-masalah administratif yang timbul selama ia tidak ada. Pastor Torres dan Bruder Fernandes menetap di Jepang untuk melanjutkan karya misi di sana. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India, Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada bulan April tahun 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian di depan muara Sungai Cukyang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Sayangnya ia tiba-tiba jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu ia mengembuskan napas terakhir di sebuah gubuk ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari Goa. Fransiskus meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember tahun 1552. Fransiskus Xaverius adalah seorang sahabat bagi semua orang. Ia sangat energik dan menarik, rendah hati, dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, ia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah dan berusaha mendidik imam-imam pribumi di setiap tempat yang ia kunjungi. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah. Pastor Ludwig, sejarawan gereja yang terkenal, menjuluki Fransiskus Xaverius sebagai seorang misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar sejak Santo Paulus. Dengan semangat heroiknya, ia mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Asia sambil tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Pada tahun 1622, ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15. Karena teladan hidupnya, Paus Pius ke-10 mengangkat dia sebagai pelindung utama karya misi. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pestanya pada tanggal 3 Desember, yakni Santo Fransiskus Xaverius, pengaku iman. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Tuhan memberkati.